Ini salah satu desain yang terbaik menurut saya yang ada di Yogyakarta ya teman-teman. Rumah yang sudah kolong. Kita udah ada di depannya dari Kalila Urban House. Kalau kita lihat di sini, itu desainnya minimalis kontemporer. Dilihat dari bagian atas, itu atapnya itu pakai atap pelana, tapi dia tidak simetris ya. Jadi kelihatan bentuknya ini nggak simetris, tapi cakep banget. Terus juga di bagian depan fasadnya, itu ada tembok polos yang udah dikasih tali air. Jadi itu jadi juga lebih cakep juga teman-teman. Dan di bawah ada permainan roster dan ada tamannya. Lalu di sini itu ada carport yang muat untuk satu mobil. Habis ini langsung aja kita masuk di bagian dalamnya kayak gimana. Pasti bakalan bagus banget. Langsung aja kita cek lebih detail. Udah sampai nih di dalamnya dari Kalila Urban House. Begitu masuk nih rasanya sejuk teman-teman. Padahal di luar lagi panas banget. Ini karena dia pakai ceiling yang tinggi ya, sekitar 3 meteran. Jadi rumahnya tuh nggak kerasa pengap teman-teman. Terus juga bukaan jendela di sini itu besar banget ya. Jadi bikin cahaya tuh langsung masuk. Di sini juga saya kagum sih, karena material pintunya ini pakai solid wood, kayu keras ya, bukan solid engineering wood lagi. Dan dia pakai aksen tali air gini, yang dipola secara bersilangan gini. Jadi keren banget teman-teman. Terus juga di sini ada ruangan juga yang bisa teman-teman pakai jadi ruang keluarga ataupun ruang makan ya. Di sini ada void ke atas. Jadi ini bikin ruangan ini makin kerasa lega ya, nggak pengap. Apalagi di sini jendelanya ini bisa dibuka kalau misalkan teman-teman mau sirkulasi udara bagus, tinggal di slide aja, anginnya langsung masuk. Lalu di bagian belakang sini, itu juga saya suka karena dia pakai dapur konsepnya di luar kayak gini. Dan ada akses lain dari depan, kalau misalkan mau ke dapur gini, ada tukang antar galon, antar gas, itu nggak perlu lewat ruangan utama. Lewat samping langsung tembus ke dapur ini. Jadi fungsional dan cakep banget. Terus juga di sini, itu ada kamar tidur utama, teman-teman. Ini lebar, teman-teman. Pakai kasur yang queen, ini masih ada space kanan kirinya. Dan di dalam sana, amazingnya itu dikasih kamar mandi dalam yang udah ada walk-in closet di bagian dalamnya. Jadi nggak ada lagi berantakan-berantakan yang ada di sini, lemari-lemari yang nonjol itu udah nggak ada. Terus di bagian bawah, itu juga masih dipikirin nih, kalau misalkan ada tamu mau buang air kecil, misalkan di mana, di sini tempatnya. Disediakan satu kamar mandi yang konsepnya turun ke bawah juga nih teman-teman. Jadi biar nggak mentok di bagian kepalanya. Kalau misalkan ini dipaksakan segini, nanti bakalan mentok nih untuk tangganya. Jadi dia udah dikalkulasi sih teman-teman. Keren banget sih ini. Dan juga di sini ada fungsi lain di bawah tangga, bisa buat gudang kecil buat teman-teman. Nanti di atas juga ada gudang buat tambahannya ini. Nanti kita lihat ya. Langsung aja kita cek ke lantai 2-nya. Yuk. Ada beberapa hal yang perlu saya highlight dulu sebelum naik ke lantai 2, yaitu bentuk tangganya teman-teman. Biasanya kalau misalkan rumah yang nggak terlalu luas, tangga sini dibuat nyipas ya. Tapi ini nggak loh, dibuat kotak gini. Terus ada naik sini juga kotak, jadi bakalan aman banget. Soalnya kalau misalkan tangga ngipas, kita turun, itu kadang-kadang ada yang kelewat ya teman-teman. Itu bahaya banget sih. Terus juga yang kedua, kenapa bisa bikin tangga ini jadi lebih luas lagi rasanya? Itu karena dia pakai bukaan kaca yang besar banget teman-teman. Dari bawah sini sampai ujung atas, ini besar banget. Nggak kayak biasanya paling cuma dikasih jendela kecil aja, tapi ini besar banget, amazing banget sih. Railingnya ini juga udah bagus ya teman-teman, konsepnya industrialis gini, perpaduan antara besi holo terus jaring-jaring ini, sama kayu ini udah cakep banget, senada sama warna keramiknya ya. Yuk langsung aja kita ke lantai 2. Nyaman banget teman-teman, saya melangkah di tiap anak tangga, itu nggak takut jatuh. Karena di tiap tangga itu ada step nosing dan juga kuku macannya. Aman dan fungsional banget. Terus juga saya amazing nih, setiap kusen dan pintu di setiap ruangannya itu pakai solid wood loh teman-teman. Kecuali yang ke tempat-tempat yang lembab ya, kayak kamar mandi atau ke bagian outdoor, itu dia baru pakai aluminium. Terus juga kamarnya nggak terlalu luas memang, tapi ini udah cukup banget. Pakai kasur yang ukuran 140, ini masih muat banget. Ada tempat untuk kasur, tidur, terus di sini juga ada lemari. Dan di sini ada meja. Dan di sini masih dapat jendela tentunya. Kamar yang kedua di bagian atas. Nih, jendelanya lebih besar.
Bukaannya dari luar langsung nih, full. Semuanya jendela. Tinggal nanti teman-teman kasih tirai aja, biar privasi teman-teman itu masih tetap terjaga. Ini konsepnya memang simple, fungsional, dan juga teman-teman nih nggak perlu ruangan luas buat tinggal ya. Terus juga di sini ada satu sharing bathroom. Ini udah oke banget teman-teman konsepnya. Jadi ada kloset, kemudian juga ada shower. Mungkin yang kurang adalah wastafel ya. Cuman kadang-kadang juga wastafel nggak begitu kepake teman-teman, karena bisa ambil air dari shower situ. Atau kalau misalkan teman-teman mau custom, bisa tambahin di sini nih wastafel, masih muat banget. Di bagian belakang, itu sebelum ke belakang, ini ada kamar juga satu. Ini juga kamarnya masih proper banget. Kalau misalkan teman-teman untuk kamar anak, bisa di custom. Mungkin ranjangnya yang ngadep ke sini aja ya. 120 atau 90 ini masih oke banget. Dan juga masih dapat sirkulasi udara dari bagian belakang. Di belakang, itu masih ada satu ruangan. Ini multifungsi teman-teman. Mulai dari sini, ini bisa teman-teman pilih jadi 2 fungsi. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu nggak ada ART, butuh ini jadi gudang, bisa banget. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau jadiin kamar ini kamar ART, bisa banget juga. Tinggal tambahin jendela aja. Jadi nanti ART-nya juga masih dapat sirkulasi udara ya, manusiawi gitu. Di sini ada balkon belakang yang teman-teman bisa fungsikan jadi macam-macam nih. Bisa untuk tempat jemur, atau kalau misalkan teman-teman pengen tempat yang outdoor dan buat santai, bisa banget di sini tinggal tambahin kursi, langsung bisa buat santai sama keluarga. Habis ini kita langsung aja bahas kira-kira nilai investasi berapa yang harus teman-teman keluarkan kalau misalkan teman-teman pengen unit di Kalila Urban House ini. Langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya, segmen hitung lebih rinci. Ciao. Segmen yang paling ditunggu sama teman-teman, yaitu hitung lebih rinci. Teman-teman pasti penasaran, rumah sebagus ini itu butuh investasi berapa? Kabar baiknya buat teman-teman, harganya itu masih di bawah 2 M-an aja, yaitu 1,75 miliar. Ini udah dapat rumah yang luas tanahnya itu 110 dan luas bangunannya juga 110. Deket banget sama pusat kota. Dan juga untuk cara bayarnya itu ada 2, cash dan cash bertahap. Untuk lebih lanjutnya, nanti teman-teman bisa hubungi kita ya untuk detailnya. Dan juga setelah ini kita pengen coba ini, cek lapangan sampai ke pusat kota. Ikuti terus dan kita buktikan. Kita udah ada nih di bagian depan dari Kalila Urban House. Kita mau cek sampai ke titik 0 km ke Jakarta itu berapa menit. Langsung aja kita mulai dari sekarang. Sambut sang surya, nyalakan kita. Buka mata dan mulai atur langkah ke jalan yang benar, walau kadang kau lambat dalam war. Kita udah sampai di titik 0 km ke Jakarta. Kita hentikan dulu. 10 menit 9 detik teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kalila Urban House itu deket banget ke pusat kota. Udah kelar nih perjalanan kita buat review rumah di Kalila Urban House ini. Dan kalian tadi udah lihat kan, ke pusat kota deket banget. Thank you banget, kalian udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka, klik like. Kalau misalkan kalian rasa konten ini bermanfaat, share ya, biar nggak berhenti cuma sampai di kalian aja. Sampai ketemu di konten-konten kita yang selanjutnya. See you and bye-bye. Berjalan melangkah atur masa depan, mulailah untuk menjadi lebih mapan, akhirilah untuk memulainya harapan, dengan tujuan yang pasti.